Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Longkip, yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Longkip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengadakan kegiatan penerapan budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Bapak Guru CGP Angkatan 7 untuk mengadakan kegiatan penerapan budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Bapak Guru CGP Angkatan 7. Adapun acara hari ini akan dimulai dengan kegiatan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana workshop bergerak tentang materi melibatkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tidak lupa pula salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang bukan zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, yang terhormat Fasilitator Guru Penggerak, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subul Salam, dan yang terhormat guru-guru penggerak seluruh Indonesia. Terima kasih atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Longkip yang merupakan salah satu sekolah yang guru penggeraknya terbanyak di Kota Subul Salam, mengucapkan selamat kepada rekan-rekan guru di dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan pembimbingan guru penggerak. Bapak Ibu guru penggerak, terima kasih telah akan mengimbaskan pengalaman, pengetahuan tentang materi melibatkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan materi ini terimbas dan hilir dari materi ini akan menciptakan budaya pembelajaran yang positif di kelas. Bapak Ibu, kita melihat sejarah guru penggerak dari mulai tahap awal di mana melapor itu dinyatakan lulus. Bapak Ibu akan mengikuti testing, baik itu potensi akademik dalam pembelajaran, di mana dua asesor nanti akan menilai calon guru penggerak. Setelah itu tahap selanjutnya akan dilakukan tes mengajar selama durasi kurang lebih 10 menit. Bapak Ibu nanti akan ditanya pengalaman dan masalah apa yang sering timbul di kelas. Pada tahap selanjutnya Bapak Ibu akan dibekali oleh tim fasilitator dari kementerian apa hakikatnya guru penggerak, dan di tahap akhir
di 6 bulan terakhir nanti Bapak Ibu kalau lulus akan diberikan satu penghargaan. Nah, guru penggerak merupakan guru yang terbaik bangsa yang merasa terpanggil untuk mendorong perubahan pendidikan di negeri ini. Alhamdulillah di antara kita sudah 4 orang menyatakan lulus. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya akan terimbas oleh guru-guru yang lain. Perannya juga ikut serta mendorong tenaga pendidik agar menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem. Hakikatnya setelah nanti Bapak Ibu dinyatakan lulus menjadi guru penggerak, terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam ekosistem pembelajaran di kelas untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka itu akan menerapkan profil pelajar Pancasila. Artinya Bapak Ibu harus bekerja keras, sama-sama belajar bagaimana menerapkan pembelajaran mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak ini adalah Rangsur. Selanjutnya adalah penyampaian materi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama dari Ibu Nur Saktia Solin SPDI, yang kedua Bu Titin Asnita Pohan SPD, yang ketiga Ibu Sundayawati SPD, dan yang keempat Bapak Agus Sutono SPDI. Kepada calon guru penggerak angkatan 7, waktu dan tempat dipersilahkan. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita dapat berkumpul di kantor ini sekolah kita di SMP Negeri Bandung. Tidak lupa pula salawat serta salam malah kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada kepala sekolah kami SMP Negeri Bandung yang saya hormati, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SMP Negeri Bandung yang telah berkenan hadir pada hari ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya apa makna dari budaya positif tersebut ya. Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Budaya positif di sini mungkin tidak asing lagi ya dari sekolah ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian latar belakangnya yaitu sekolah seyogyanya berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya melaksanakan budaya positif. Kemudian pengembangan budaya positif juga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Itu tujuan kita ya. Kemudian rumusan masalahnya dalam upaya mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan terpenting di sini ya dalam penerapannya. Budaya positif bisa dimulai dari dalam kelas ya. Kemudian dengan membangun keyakinan kelas, kemudian proses pembuatannya itu kita libatkan murid ya. Nah, murid di sini diberi kesempatan untuk membuat kalimat-kalimat yang memiliki nilai kebajikan untuk diyakini, kemudian diterapkan agar tercipta lingkungan yang positif.
tujuannya budaya positif di sini yaitu ada dua. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan menguatkan karakter murid. Ya. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid. Nanti saya akan jelaskan sedikit apa itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, dalam budaya positif ada 6 konsep inti, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua ada konsep disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran kita pada hari ini menuju ke pembelajaran yang merdeka belajar, ya. Menurut filosofi pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Tabula rasa itu adalah murid terlahir. Kalau sebelumnya tabula rasa itu adalah seperti kertas kosong, di mana guru itu mengisinya. Tetapi kalau dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu. Murid adalah terlahir dengan bakat masing-masing dan memiliki keunikan masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntut bakat tersebut, ya, agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua, budi pekerti. Nah, budi pekerti ini kita dapat tanamkan di murid, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian guru ibarat petani, dan anak ibarat biji jagung. Kenapa seperti itu? Nah, guru adalah seorang petani, dan anak itu tadi ibarat biji jagung. Kita sebagai petani jagung harus bisa mengontrol tanaman jagung tersebut agar dapat tumbuh dengan baik, ya. Kemudian dapat filosofinya, ya, dapat selamat dan bahagia nanti ke depannya, ya. Dalam hal ini adalah murid kita, ya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, seperti kita ketahui, kodrat alam di sini adalah tadi murid adalah anak yang terlahir dengan bakat masing-masing, itu adalah kodrat alam. Dan kodrat zaman di sini murid kita harus bisa mengikuti kodrat zaman yang dihadapi ke depannya, ya, seperti itu. Kemudian berpihak pada anak, yaitu salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu harus berpihak pada anak. Kemudian selanjutnya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, ya, aman dan nyaman. Kemudian murid-murid pun bisa berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, itu merupakan salah satu profil pelajar, sebagian dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini adalah kontrol guru juga dibutuhkan, ya, diperlukan, ya, dalam menghadapi murid. Nah, ini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin dapat dilihat, mungkin kurang jelas, ya, profil pelajar Pancasila di sini ada 6, ya. Di antaranya adalah beriman
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan kebinekaan global. Itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila, di mana ini adalah tujuan kita dalam pembelajaran di Merdeka Belajar. Ya. Kemudian pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas atau ekstrakurikuler. Kemudian lanjut di poin kedua, yaitu tentang konsep disiplin positif. Nah, pada umumnya ya, orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman saja, ya. Justru kalau bisa itu tidak perlu digunakan sama sekali. Ya, kalau memang tidak bisa diterapkan, ini adalah salah satu alternatif terakhir. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita pada saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus disiplin, ya, disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu dari dalam diri, ya. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal dari luar, ya. Lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan dari luar diri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri murid. Kemudian selanjutnya di poin ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Jadi kita harus keluarkan dari dalam dirinya, ya, kita wujudkan dari dalam diri murid atau intrinsik. Kemudian keyakinan kelas di sini adalah bersifat abstrak daripada peraturan, kemudian yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas adalah berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Dalam hal ini dibuat dalam kalimat, bukan yang negatif, ya. Contohnya dilarang diubah menjadi dilarang tidak boleh terlambat sekolah, diubah menjadi kalimat positif menjadi datang tepat waktu, seperti itu, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, ya. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut kontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam hal ini
kembali ya. Apakah dalam minggu ini, kalau bisa setiap minggu kita refleksi keyakinan kelas apa yang bisa kita terapkan terus, dan keyakinan kelas apa yang perlu kita ubah atau perlu kita perbaiki. Nah, berikut ini adalah contoh perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang tadi dari kalimat yang negatif, contohnya dilarang, kemudian tidak boleh atau jangan, itu kita ubah ke kalimat positif. Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ubah kalimat positifnya menjadi tanggung jawab. Atau dilarang mengganggu orang lain, kita ubah kalimat positifnya dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu. Ini sedikit contohnya ya. Kemudian, nah ini beberapa contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Kemudian lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti kita ketahui, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup yang utama, kemudian mendapat kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Nah, kapasitas itu untuk merubah ada di dalam diri kita ya. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Itu menurut Lesser ya. Kemudian posisi kontrol dulu. Posisi kontrol di sini mungkin sebagian sudah kita terapkan. Ada 5 posisi kontrol di sini ya. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Mungkin sebagian Bapak Ibu guru sudah diterapkan. Kira-kira posisi kontrol mana yang banyak Bapak Ibu terapkan di kelas? Ya, apakah sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer? Nah, perbedaannya mungkin saya pun sudah melakukan beberapa posisi kontrol. Di antaranya yang mungkin sering saya praktekkan atau sering saya lakukan adalah sebagai pemantau mungkin ya. Kemudian sebagai penghukum juga ya. Nah, setelah saya mengikuti CGP ini, 5 posisi kontrol di sini ternyata yang paling baik adalah manajer ya. Manajer di sini adalah sebagai manage ya, manage bagaimana kita mengontrol diri sesuai dengan tadi cara kerja positif tadi ya. Kalau penghukum mungkin bisa Bapak Ibu lihat contoh kalimatnya, yaitu patuhi aturan saya atau awas ya. Ini nanti kurangi nilainya, atau kamu selalu saja salah ya. Kemudian itu sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, ayo bantulah ibu bapak ya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu contoh sebagai teman. Atau sebagai pemantau, ayo peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa ya, sebagai pemantau. Dan dapat Bapak Ibu bedakan ya, dari keempat posisi kontrol tersebut yang paling baik adalah sebagai posisi manajer ya. Posisi manajer ini nanti kita lanjut ke bagaimana penerapannya sebagai posisi manajer di segitiga restitusi ya. Nah itu tadi kembali ke keyakinan kelas ya. Kita harus bentuk dulu keyakinan kelas ya, kemudian kita terapkan dan kita bisa
posisi manajer itu. Oke. Kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin selama ini kita sebagai guru ya di sekolah ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol, di mana kita sebagai posisi guru ilusinya guru itu adalah sebagai pengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat menurut kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter murid. Dan orang dewasa itu berhak memaksa. Sebetulnya itu tidak dibenarkan sebagai ini. Kemudian itu tadi kembali ke posisi manajer kita dengan cara restitusi. Sebelum kita menjelaskan segitiga restitusi, kemudian kita harus tahu dulu apa itu restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen ya, itu restitusi. Kemudian ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, jadi kita memberi tawaran. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok masing-masing. Ya. Nah, lanjut ke segitiga restitusi. Ini adalah proses dalam menerapkan kita guru sebagai manajer. Ya. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, begitu juga murid kita. Ya, kita terapkan dulu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah tersebut. Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu validasi tindakan yang salah. Ya. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Ya. Keyakinan apa yang telah kita sepakati. Ya. Kemudian ketika ingin menjadi apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, itu termasuk langkah-langkah segitiga restitusi. Ya. Nah, ini ada beberapa dokumentasi tentang penerapan segitiga restitusi, ya, di mana penerapannya itu secara individu, ya, tidak di depan kelas atau di depan umum. Itu sedikit dokumentasi, ya. Dan itu saja mungkin pemaparan dari saya. Kurang lebih, ya, saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Kita sebagai sesama guru, sama-sama belajar. Saya pun seperti itu. Ada ilmu sedikit saya bagi kawan-kawan sebenarnya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesailah penyampaian materi yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 7. Semoga apa yang disampaikan baik ilmu, pengetahuan serta wawasannya bisa menjadi manfaat bagi kita rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 2 Longkip dan juga bisa membagikan budaya positif kepada sekolah dan siswa-siswa yang berada di SMP Negeri 2 Longkip. Acara yang terakhir dan selanjutnya akan dibawakan doa oleh Bapak Agus Sutono SPDI. Waktu dan tempat kepada Bapak kami persilakan. Sehingga kami dapat menjalaninya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkanlah ilmu yang kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diadakannya doa tadi sekaligus mengakhiri acara kita dalam penyebaran budaya positif CGP angkatan 7. Maka acara diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan apa? Peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan gimana lagi biasanya ada peraturan jalan ya. Ini kita buat peraturan di kelas ya. Kita buat. Bedanya peraturan dengan kesepakatan itu adalah kalau peraturan kan kita biasanya dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh ribut di kelas. Biasanya apalagi kalau di kelas jangan ribut, ada kata dilarang, jangan atau tidak boleh. Nah, kita ubah bahasa ini ke dalam keyakinan kelas. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan, kita ubah menjadi apa biasanya? Kalimat positif. Menjaga lingkungan, kan? Tidak ada dilarangnya kan? Lingkungan. Atau ada lagi? Tidak boleh membuli di kelas. Kalau bully apa berarti? Saling, kalau keyakinan kelasnya saling menghargai. Ya, ada lagi? Kira-kira contoh lain kalau di kelas? Misalnya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herusian SPD, Kepala SMP Negeri 2 Longkip, Kota Sumsel, Aceh, memberikan testimoni tentang guru kami yang bernama Sudayawati. Guru CGP, calon guru penggerak yang dapat memberikan warna sentuhan yang berbeda, kreatif, inovatif, bahkan dapat menciptakan artistik baru bernuansa seni di sekolah. Dengan vokalitasnya, dengan loyalitasnya, dapat memberikan sentuhan yang berbeda, dapat memberikan warna yang berbeda di sekolah. Secara profesional, proporsional, dan guru yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Puspita Dewi SPD, guru SMP Negeri 2 Longkip. Setelah melihat pemaparan pengalaman budaya positif dari Ibu Sudayawati SPD, saya merasa dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara warga sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.